Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashari, nomor induk mahasiswa 22 10 20 46, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas karyawan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah pengantar ilmu sosial yang mana judul yang saya ambil yaitu interaksi sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Dalam hubungannya manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup di antara manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menggambarkan dirinya dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermanfaat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan makhluk sosial dikarenakan manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah. Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan atas sesuatu yang diinginkan. Itu menjadi dua hal, yaitu verbal dan non-verbal. Menurut Gillian dan Gillian Soekarno 2013, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang dengan perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang baik melalui kontak langsung melalui perantara yang berupa media. Menurut Gillian dan Gillian, interaksi sosial terbagi dua, yaitu interaksi asosiatif dan disosiatif. Kedua bentuk interaksi ini ada dan berkembang di dalam masyarakat, perdesaan, dan perkotaan. 1. Interaksi asosiatif adalah hubungan sosial. Asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial yang berupa gotong royong, musyawarah, tolong-menolong, dan lain-lain. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi pada masyarakat merupakan salah satu cara penyelesaian pertentangan yang terjadi pada masyarakat. Misalnya, ada arbitrasi, kompromi, konsolidasi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Contohnya, masyarakat desa membaur antara satu sama yang lain guna mencapai masyarakat yang majemuk. 2. Interaksi disosiatif. Proses interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekan pada bentuk persaingan atau perlawanan. 1. Persaingan. Persaingan merupakan proses sosial tempat seorang individu atau kelompok bersaing dan mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersembunyi tersebut dapat berubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Bentuk kontroversi misalnya berupa perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi. Yang ketiga, pertentangan.
Pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi faktor imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Empati adalah tindakan seorang yang meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Sugesti adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, kemudian dituruti dan dilaksanakan tanpa berpikir lagi secara rasional. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan seseorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang lain. Simpati adalah proses kejiwaan seorang individu yang merasa tertarik terhadap orang lain. Proses terjadinya perasaan tertarik karena sikap, penampilan, wibawa, ataupun perbuatan. Serta empati adalah perasaan yang lebih mendalam sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, teman dekatmu mengalami kecelakaan, maka perasaan empati akan timbul sendirinya. Baiklah, untuk pembahasan ini cukup sampai di sini. Ada silap kata dari saya, mohon maaf. Baiklah, akan saya singkat waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.